Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Optima TV yang berbahagia, kita bertemu kembali dan kita masih membicarakan penyakit diabetes atau kencing manis. Sering kita dengar istilah gula basah dan gula kering pada orang yang berpenyakit diabetes. Jadi, apakah gula basah dan kering itu? Saya akan terangkan dan penyebabnya supaya kita semua dapat lebih mengerti, insya-Allah. Gula basah itu artinya bahwa yang terganggu, yang dipengaruhi oleh gula yang banyak turun ke kaki, artinya yang terganggu itu ialah pembuluh darah. Jadi gangguan lebih pada pembuluh darah, di mana terganggunya di perjalanan pembuluh darah kita dari kaki ke atas ke pinggang. Artinya yang terganggu itu ialah lebih kepada saluran darah vena. Ketika jantung kita memompa, maka darah akan pergi ke seluruh tubuh dalam saluran darah yang kita sebut dengan arteri. Dan ketika jantung kita mengembang, dia akan tarik lagi darah itu dan dia akan lalu dalam saluran darah yang kita sebut dengan vena. Jadi pada orang yang diabetes atau gula basah ini, yang lebihnya terganggu ialah pembuluh darah vena. Kenapa? Karena sudah banyak disumbati oleh toksin-toksin, terutama dalam bentuk gula, sehingga apa yang dipompa oleh jantung, darah yang dipompa oleh jantung ke kaki yang mengandungi toksin, yang mengandungi gula, tidak bisa kembali ke atas sebanyak yang turun ke bawah. Maka akan terjadilah akumulasi toksin, terutama dalam bentuk gula, di kaki, terutama di bahagian betis dan ke bawah. Maka dia akan menjadikan kaki itu agak bengkak dan menjadikan kaki orang yang diabetes ini mulai terasa berat untuk melangkah. Ditambah pula dengan fungsi ginjal yang sudah agak menurun. Maka gula-gula, toksin-toksin yang sudah terakumulasi di bawah, di bahagian bawah kaki, lagi tidak bisa untuk naik ke atas, akhirnya akan menjadikan kaki lebih bengkak dan lebih berat. Dan sekiranya gula tersebut lebih tinggi dan tidak terkawal, dan kalau sekiranya luka di bawah, maka luka itu akan bernanah, akan basah, akan membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena toksinnya sudah semakin banyak, dan toksin yang sudah semakin banyak itu baunya sudah pasti busuk. Nah, inilah yang disebut dengan gula basah, yaitu gula yang banyak di kaki disertai dengan air yang banyak juga, yang tidak bisa naik kembali ke atas untuk dikeluarkan melalui kencing. Kenapa? Karena sumbatan-sumbatan yang sudah banyak di pembuluh darah vena di kaki dan juga di pinggang. Akhirnya dia membengkak, dia berair, dia menanah, dia membusuk. Itulah gula basah. Dan sekiranya antibodi semakin kurang di kaki, maka luka tersebut tidak bisa disembuhkan. Karena luka yang berlaku di kaki, tiadanya antibodi yang melawan kuman-kuman yang menggerogoti luka tersebut, maka kuman akan menang. Hasil dari kuman yang menang itu, dia akan menjadikan luka tambah meroyak dan tambah bernanah dan tambah busuk. Nah, itu dipanggil gula basah. Kemudian gula kering pula ialah yang terganggu itu lebih fungsi saraf.
yang menuju ke kaki. Kalau jantung pusatnya, kalau pembuluh darah pusatnya di jantung. Kalau saraf pusatnya di kepala, di otak. Maka saraf yang terganggu di pinggang dan ke kaki, apabila dia terganggu, maka fungsinya juga akan terganggu. Salah satu fungsinya ialah mengawal pembuluh darah untuk bisa elastis, membesar dan mengecil. Ketika dia tidak boleh lagi berfungsi mengatur pembuluh darah untuk membesar dan mengecil tadi, maka pembuluh darah akan mengecut. Semakin pembuluh darah mengecut, semakin tidak bisa dilewati oleh darah. Nah, akhirnya terjadilah kaki akan mengecil pula. Karena makanan-makanannya untuk kaki itu semua di dalam pembuluh darah. Jadi ketika dia tidak sampai dengan baik ke kaki, maka terjadilah pengeringan, kurus, seperti orang yang kurang makan. Maka akibat daripada ini terjadilah kebas di kaki. Maka kebas di kaki itu karena saraf tidak berfungsi, dan akhirnya bahagian ujung jari jemari itu akan mengering, dan lama-lama dia akan menghitam karena sudah tidak dialiri oleh darah. Dan akhirnya maka kaki, jari-jari atau bahagian ujung yang hitam itu bisa jatuh dengan sendirinya terlepas daripada kaki kita, kaki orang yang diabetes itu. Maka inilah yang disebut dengan gula kering. Jadi mana yang lebih baik? Sebenarnya tidak ada yang baik. Yang tidak baiknya ialah, yang baiknya ialah orang yang tidak kena diabetes. Nah, jadi itu penerangan tentang gula basah dan gula kering. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kami. Kami akan mengeluarkan video-video yang akan mencerahkan lagi pemikiran anda, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.